Sang Sekar Kedaton yang semula tidak tertarik akhirnya luluh juga manakala mendengar bahwa sang pemuda yang mengirim surat tersebut memiliki tubuh yang gagah serta berwajah sangat tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di kesempatan kali ini saya Ilyas akan menguak mitos atau sejarahnya dari asal muasal warga asli Mayang yang dilarang menikah dengan warga asli Pajang. Oke, langsung saja saya ceritakan kisahnya. Kala itu Kesultanan Pajang diperintah oleh seorang Sultan Hadiwijoyo yang pada masa muda lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Pada zaman itu hidup seorang pemuda gagah, tampan dan merupakan anak tunggal dari Tumenggung Mayang yang biasa disapa dengan Raden Pabelan. Kala itu boleh dikata semua wanita yang mukim di bilangan Mayang pasti mengenal Raden Pabelan. Selain ia putra seorang Tumenggung, ketampanannya juga telah amat sangat memikat siapapun yang melihatnya. Sayangnya, Raden Pabelan memiliki sifat yang amat buruk. Raden Pabelan sadar dia banyak disukai para wanita, maka dengan seenaknya dia mempermainkan wanita-wanita yang ingin dekat dengannya. Dengan bermodalkan ketampanan wajahnya itu, inilah yang membuat mengapa sang ayah Tumenggung Mayang menjadi sangat maskul, sangat bingung. Sudah berulang kali Raden Pabelan ditegur sang ayah, tetapi alih-alih berubah, ulah Raden Pabelan bahkan kian hari malah kian menjadi-jadi. Hingga pada suatu hari Tumenggung Mayang pun memanggil anaknya untuk menghadap. Pabelan, segeralah kamu menikah. Apalagi usiamu ini sudah mencapai 30 tahun. Carilah gadis yang tepat dan benar-benar kau cintai untuk kau jadikan istrimu. Maka ayah pun akan segera datang melamarnya untukmu. Sendiko ayahanda, jawab Pabelan. Tetapi hamba ini belum hendak berumah tangga. Hamba masih ingin sendiri dan hamba belum puas bersenang-senang di masa muda. Tumenggung Mayang yang mendengar jawaban sang putra hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Rasa kecewa yang demikian mendalam membuatnya berpikir bagaimana caranya agar sang anak mendapat pelajaran dari orang lain. Sesaat kemudian keheningan itu dipecahkan oleh suara Tumenggung Mayang yang sudah mendapatkan ide agar putranya bisa mendapatkan pelajaran dari ulah buruknya. Baik, kalau begitu, kalau engkau memang benar-benar putraku, tunjukkanlah kemampuanmu. Rebutlah hati Sekar Ayu, putri Sultan Pajang yang cantik jelita. Jadikanlah ia sebagai istrimu. Dengan begitu, maka kehidupanmu bakal mulia. Merasa mendapat tantangan dari sang ayah, dengan cepat Pangeran Pabelan pun mengangguk serta berkata dengan mantap, "Baik ayahanda, perkenankan hamba untuk undur diri dan melaksanakan perintah ayahanda." Tetapi Raden Pabelan tidak sadar juga bahwa sekali ini Raden Pabelan akan kena batunya akibat ulahnya sendiri. Betapa tidak, Kaputren Kesultanan Pajang ternyata dijaga dengan sedemikian ketatnya. Selain para prajurit pilihan yang menjaga Kaputren, sang putri pun selalu ditemani oleh para emban yang dengan setia selalu menemaninya. Raden Pabelan pun berpikir keras mencari cara bagaimana ia dapat mendekati sang putri dalam Kaputren.
Akhirnya Raden Pabelan pun mendapat akal lewat salah seorang emban yang sering keluar masuk keraton. Akhirnya ia berhasil menitipkan sepucuk surat perkenalan kepada Sang Sekar Kedaton. Sang Sekar Kedaton yang semula tidak tertarik akhirnya luluh juga manakala mendengar bahwa sang pemuda yang mengirim surat tersebut memiliki tubuh yang gagah serta berwajah sangat tampan. Singkat cerita, akhirnya cinta di antara keduanya pun mulai terjalin lewat surat. Seiring dengan perjalanan sang waktu, rindu dendam yang kian menggelora membuat keduanya berjanji untuk dapat bertemu. Raden Pabelan pun menjadi sangat gelisah. Ia sadar Sultan Hadiwijoyo pasti akan melarang putri kesayangannya itu untuk berhubungan dengannya. Karena waktu perjanjian kian mendesak, akhirnya Pangeran Pabelan pun mengutarakan segala kesulitannya kepada sang ayah. "Itu perkara yang sangat mudah, anakku," demikian kata Tumenggung Mayang. Karena ayah memiliki ajian yang mampu menembus tembok setebal apapun tanpa diketahui oleh para penjaganya. Singkat kata, Raden Pabelan pun mendapatkan wejangan ilmu dari sang ayah, Tumenggung Mayang. Hingga tiba waktunya, akhirnya dengan sangat mudah Raden Pabelan berhasil menembus tembok keraton Kesultanan Pajang tanpa diketahui oleh siapapun. Dan untuk menghindar dari para prajurit pilihan dan para emban yang demikian setia menjaganya, Sekar Ayu mengajak Raden Pabelan untuk masuk ke dalam kamarnya. Rindu dendam, rindu yang sangat amat yang selama ini tersimpan di lubuk hati masing-masing langsung saja memuncak. Keduanya pun lupa diri dan langsung memadu kasih. Perlahan Raden Pabelan pun mulai sadar akan perbuatannya. Apalagi ia tahu bahwa ada suatu peraturan yang menyatakan siapapun yang masuk ke keputrian tanpa izin bakal mendapatkan hukuman mati. Dengan terbata-bata, Raden Pabelan pun mengutarakan niatnya untuk segera keluar agar tidak tertangkap. Tetapi apa daya, sekali ini, walau telah merapalkan mantra berkali-kali, tetapi hasilnya tetap saja sama. Ia tak mampu menembus benteng keraton Kesultanan Pajang. Ketakutan yang teramat sangat membuat Raden Pabelan kembali ke kamar Sekar Ayu. Gayung pun bersambung. Keduanya kembali terlibat dalam alunan asmara yang demikian dahsyat. Apalagi sang putri berjanji akan membela kekasihnya yang tampan. Bila perbuatannya sampai diketahui oleh prajurit atau para emban, tanpa disadari, desakan napas dan suara tawa keduanya ternyata sampai terdengar oleh para emban yang bertugas menjaganya. Akhirnya, ketimbang daripada mendapatkan hukuman yang berat nantinya, salah seorang emban pun melaporkan kejadian tersebut kepada Sultan Hadiwijoyo. Tanpa berpikir panjang, Sultan Hadiwijoyo langsung ke keputrian dan mengetuk pintu, meminta siapapun yang ada di dalam kamar untuk segera keluar. Hati Sultan Hadiwijoyo langsung terbakar amarah yang teramat sangat ketika mengetahui lelaki yang keluar bersama anaknya adalah Raden Pabelan. "Panggil segera Tumenggung Mayang untuk segera menghadap aku," demikian sabda darinya. Setelah menghadap dan mendapatkan segala penjelasan atas ulah anaknya, Tumenggung Mayang pun hanya bisa pasrah. Pabelan harus berani dan siap menerima hukuman atas perbuatannya, demikian katanya dengan nada lirih. "Prajurit, segera laksanakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku," demikian sabda Sultan Hadiwijoyo. Tanpa berlama-lama, para prajurit pun langsung melaksanakan hukuman mati, dan kemudian mayatnya ini dibuang ke kali Jenes
Lawiyan, Surakarta. Menurut tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tak berapa lama kemudian Sekar Ayu pun melakukan bela pati dengan cara menceburkan diri ke dalam sumur yang ada di halaman Keputren Kesultanan Pajang. Sementara hukuman yang dijatuhkan kepada Tumenggung Mayang karena tak mampu mendidik anaknya adalah dibuang ke Semarang. Namun di tengah perjalanan, istri Tumenggung Mayang yang masih memiliki hubungan darah dengan Panembahan Senopati menjadi marah. Ia langsung meminta bantuan Mataram untuk menggagalkan upaya pembuangan tersebut. Tak ayal pertempuran sengit pun tak dapat dihindari. Konon dalam perjalanannya, sebelum diselamatkan Panembahan Senopati dari hukuman buangannya, Tumenggung Mayang pernah berserapah bahwa siapapun orang yang lahir dari tanah Mayang tidak boleh menikahi orang yang lahir dari tanah Pajang, katanya. Dendam yang berlanjut inilah yang konon akhirnya berakibat dari keruntuhan kerajaan Pajang yang pada masa itu. Yang paling menarik adalah meski dendam asmar itu terjadi pada ratusan tahun, bahkan telah menjadi legenda di tengah-tengah masyarakat, tetapi sampai sekarang tak ada seorang pun warga asli Mayang yang menikah dengan warga asli Pajang. Begitu juga sebaliknya. Menurut beberapa tetua, jika ada yang berani melanggar, jika tidak gila, maka pelaku akan mati tanpa sebab yang jelas. Dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab. Oke sahabat, mungkin kisah ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur waktu luang kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.